Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Khusus untuk para calon siswa SMA Negeri 2 Merauke yang akan mengikuti proses penerimaan peserta didik baru secara online. Izinkan saya atas nama panitia PPDB 2020 SMA Negeri 2 Merauke akan menerangkan atau menjelaskan mengenai alur dari PPDB online. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi COVID-19 ini secara tidak langsung kita semua harus bekerja dari rumah. Begitupun dengan proses pendaftaran peserta didik baru juga secara otomatis akan dilakukan dari rumah atau lebih dikenal dengan istilah online. Nah, bagaimana alur dari PPDB 2020? Mari kita simak di presentasinya. Jadi, alur pendaftaran peserta didik baru khusus untuk SMA Negeri 2 Merauke, yang pertama adalah otomatis siswa sudah pasti dinyatakan terlebih dahulu dinyatakan lulus dari SMP atau sekolah asalnya. Nah, apa yang menyatakan bahwa siswa tersebut sudah lulus atau belum? Nah, otomatis siswa tersebut akan dibekali oleh berkas. Nah, berkas-berkas ini akan disiapkan oleh sekolah dan akan diambil oleh masing-masing siswa yang digunakan untuk proses pendaftaran secara online. Nah, berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, SKL, surat keterangan lulusan atau SK kelulusan. Yang kedua adalah akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah ini ada yang A, B, C, ataupun yang belum terakreditasi. Kemudian nomor akreditasi sekolah. Ini semua nanti diminta terlebih dahulu di sekolah asalnya. Kemudian ada nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Kemudian yang kelima, raport dari semester 1 sampai 6 yang sudah terlegalisir atau stempel basah. Kemudian seterusnya adalah kartu keluarga. Dan yang terakhir adalah pas foto terbaru berwarna. Nah, pas foto terbaru ini juga bisa kita gunakan atau bisa kita ambil dari foto yang kita sudah persiapkan saat ujian sekolah dulu. Mudah-mudahan itu masih ada sebelum terjadinya lockdown, sehingga siswa tidak usah lagi foto yang terbaru, cukup mengambil filenya dan itu akan digunakan untuk kelengkapan berkas pendaftaran. Nah, poin-poin apa saja yang dibutuhkan di formulir PPDB 2020? Jadi yang poin-poin yang dibutuhkan dalam formulir untuk mengisi formulir, yang itu pertama adalah poin pertama, SKL atau SK kelulusan. Yang kedua adalah akreditasi sekolah. Ketiga adalah nomor akreditasinya. Yang seterusnya adalah nomor 6 yaitu kartu keluarga. Kemudian yang terakhir adalah pas foto. Bagaimana dengan NPSN dan raport? Poin keempat dan poin kelima itu dibutuhkan saat pengisian data detail siswa yang ada di sekolah dan digunakan juga untuk pengisian data Dapodik. Nah, semua data terlebih dahulu di-scan, kemudian data yang sudah di-scan baru akan di-upload ke dalam pendaftaran online. Nah, setelah semua berkas-berkas tersebut siap, ya, jadi semua berkas itu dinyatakan siap. Nah, langkah selanjutnya apa? Berkas sudah siap, siswa kemudian
langsung bisa mendaftarkan diri secara online. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, di situ juga sudah dijelaskan mengenai tata cara untuk pengisian formulir secara online. Itu menjadi panduan, dan berkas-berkasnya adalah berkas yang telah didapatkan dari sekolah. Nah, setelah mendaftar online, langkah selanjutnya adalah panitia ya akan mengumpulkan untuk apa? Untuk memverifikasi berkasnya. Nah, berkas-berkas yang sudah terkumpul ini diverifikasi oleh panitia. Setelah itu hasil verifikasi nanti akan diumumkan. Nah, diumumkan di mana? Nanti kita akan persempit saja, kita umumkan di grup WA. Ya, jadi semua calon siswa itu juga sudah dibagikan link dari grup WA. Silahkan nanti masuk ke dalam grup WA sehingga semua informasi yang diberikan kepada calon siswa SMA Negeri 2 Merauke satu pintu. Jadi tidak ada informasi katanya-katanya, tapi semua informasi yang valid adalah yang berada pada grup WA PPDB SMA Negeri 2 Merauke. Nah, setelah itu apa? Langkah selanjutnya adalah siswa yang dinyatakan lulus berkas verifikasi akan mengisi formulir ujian peminatan. Seperti yang dijelaskan juga di video tutorial sebelumnya, bahwa di SMA Negeri 2 akan dibuka peminatan, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua IPA, dan yang ketiga IPS. Nah, silakan siswa mempersiapkan diri dengan baik. Jika saya ingin masuk ke atau berminat ke bahasa, berarti saya harus mempersiapkan diri untuk bisa mengisi soal-soal yang menyangkut mengenai jurusan atau minat bahasa. Begitu juga dengan minat IPA dan minat IPS. Silahkan dipersiapkan dirinya baik-baik. Nah, kemudian setelah mengisi formulir ujian peminatan, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah sistem akan memberikan secara otomatis token via email. Jadi sama seperti kemarin saat di video tutorial, saat selesai melakukan pendaftaran, siswa akan dikirimi email yang secara otomatis berisi file PDF ada sebagai bukti pendaftaran. Nah, kalau ini sudah dinyatakan lolos verifikasi, siswa akan mengisi formulir untuk ujian peminatan. Jadi berbeda. Nah, ujian peminatan ini untuk apa? Untuk mendapatkan token, karena setiap siswa walaupun minatnya sama, pasti soalnya akan berbeda. Soalnya itulah yang tergantung dari tokennya. Dan tokennya ini sudah diacak dan secara otomatis akan terkirimkan per siswa. Jadi satu siswa satu token. Jadi tidak akan mungkin siswanya akan mendapatkan soal peminatan yang sama. Nah, selanjutnya apa setelah mendapatkan token? Nah, selanjutnya apa? Siswa akan mengikuti ujian peminatan. Nah, ujian peminatan ini kita akan mengusahakan untuk online. Jadi nanti teknisnya nanti kita umumkan di WA. Nah, setelah mengikuti ujian peminatan, langkah selanjutnya adalah mendengarkan hasil ujian peminatannya. Ya, jadi setelah mendengarkan hasilnya, kita baru tahu, oh saya masuk di peminatan ini. Saya masuk di peminatan ini. Nah, setelah mendengarkan hasil ujian peminatan, langkah terakhir adalah siap untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2020. Nah, kemudian setelah dinyatakan lulus sebagai siswa SMA Negeri 2 dan mendapatkan peminatannya yang sesuai, kemudian siap untuk mengikuti MPLS 2020, apa yang akan dilakukan siswa kemudian? Nah, siswa akan menuju ke sekolah. Kenapa menuju ke sekolah? Karena ada beberapa hal yang mesti dilakukan atau interaksi langsung.
Nah, yang pertama apa? Siswa-siswi akan membeli seragam atau atribut. Membelinya di mana? Belinya melalui koperasi sekolah. Di saat itu panitia tidak akan bertanggung jawab lagi dengan urusan ke koperasi sekolah, tapi semuanya itu adalah menjadi tanggung jawab dari koperasi sekolah. Nah, di SMA Do juga ada koperasi sekolah. Jadi panitia, dalam hal ini panitia PPDB, untuk pembelian seragam dan atribut itu tidak melalui panitia PPDB, tetapi langsung ke koperasi sekolah. Nah, apa yang dibeli di sana? Yang dibeli di sana adalah seragam dan atribut. Kenapa harus dibeli di koperasi sekolah? Karena di tempat lain atau di toko-toko lain tidak disediakan. Ya. Nah, yang disediakan sekali lagi adalah yang khusus atau yang khusus dari SMA Negeri 2, macam seragam kotak-kotak. Tidak akan ada dijual di toko-toko yang ada di Kabupaten Merauke. Tetapi hanya dipesan khusus dan dibeli di koperasi SMA Negeri 2. Kemudian logo badge, topi, dasi, semua yang ada identitasnya atau tertulis SMA Negeri 2. Selain dari itu, semuanya sudah disiapkan melalui koperasi. Kemudian baju olahraga ini juga tidak diperjualbelikan di tempat-tempat lain, semuanya hanya ada di koperasi sekolah. Jadi sekali lagi, panitia PPDB tidak melaksanakan transaksi jual beli untuk seragam dan atribut. Siswa-siswi langsung menuju ke koperasi sekolah. Nah, selanjutnya apa? Siswa-siswi kemudian mendaftar langsung. Jadi setelah dinyatakan lolos menjadi siswa SMA Negeri 2, siswa-siswi akan mendaftar ke panitia pelaksana MPLS 2020. Jadi siswa juga nanti akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah dan ada panitianya. Nanti silahkan mendaftar atau menunggu informasi dari panitia MPLS. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Yang terakhir ini yang lebih penting lagi, bahwa secara sah atau seremonial siswa akan diserahkan atau melalui penyerahan upacara yang biasa dilaksanakan pada upacara bendera, di mana di situ ada penyerahan secara simbolis dari orang tua siswa ke pihak sekolah yang menandakan bahwa siswa tersebut sudah diserahkan ke sekolah dan siap untuk dididik dalam lingkungan Sivitas SMA Negeri 2 Merauke. Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit banyaknya bisa membantu siswa-siswi untuk mengerti alur yang harus ditempuh mulai dari penyiapan berkas sampai mengikuti proses untuk melaksanakan belajar mengajar, yang mudah-mudahan dalam waktu singkat ini seperti yang diterapkan melalui SK Gubernur Papua, bahwa kita akan bisa atau masa pandemi ini dicanangkan pada bulan Juni. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan sehingga kita bisa beraktivitas kembali dan kita bisa melakukan kembali proses belajar mengajar. Mungkin sampai di sini dulu tutorial untuk alur pendaftaran atau proses penerimaan peserta didik baru secara online tahun 2020. Mudah-mudahan ini dapat membantu siswa-siswi maupun orang tua agar lebih paham mengenai alur yang harus ditempuh oleh anaknya dalam mengikuti PPDB 2020 di SMA Negeri 2 Merauke. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam.